Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita saat ini akan berbicara tentang madhab fikih yang empat madhab fikih, yaitu yang terkenal yang sampai sekarang eksis, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, empat madhab fikih ini, Imam Abu Hanifah ini hidup tahun 80 sampai 150 Hijriah. Konon Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan Malik bin Anas, tapi tidak sampai lama, ya, sehingga beliau mungkin bisa dikategorikan sebagai tabi'in, sebagai orang yang pernah bertemu dengan sahabat, ya. Atau kalau seandainya beliau tidak tabi'in, minimal beliau ini tabi'ut tabi'in. Kemudian Malik bin Anas, beliau juga sama, beliau hidup di Madinah, ya, tapi beliau belum pernah bertemu dengan sahabat. Jadi generasi beliau ini tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i, Allahu yarham, ya, ketika Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Asy-Syafi'i ini lahir. Imam Syafi'i ini belajar ke madhab Hanafi, kemudian belajar ke madhab Maliki, bahkan konon beliau menghafal kitab Muwatta. Ya. Kitab Muwatta ini yaitu kitab yang di hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik. Kemudian beliau membuat madhabnya sendiri. Kemudian jadi ketika Imam Malik masih hidup, Imam Syafi'i ini masih kecil, ya. 150, anggap sebelum 10 tahun, ya, jadi Imam Malik hidup, Imam Syafi'i ini sudah ada, ya. Jadi ketika Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i ini sekitar usianya 20-an tahun, ya, 28 tahun. Dilihat dari penanggalan ini. Jadi kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini hidup setelah Imam Syafi'i, jadi beliau ini lahir muridnya Imam Syafi'i juga, ya. Manhajnya Imam Hanbal ini disebut dengan manhaj Ahlul Hadis. Ahlul Hadis nanti yang mempengaruhi kelompok Salafi kontemporer. Jadi kelompok Salafi itu asal genealogisnya atau akar madhabnya itu ke Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Wahab, ya, Abdullah bin Wahab, Salafi itu. Jadi kalau Anda lihat ustadz-ustadz di, misalkan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz siapa lagi, Firanda, Ustadz siapa lagi, yang ada di YouTube itu biasanya, itu mereka punya kaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, biasanya rujukannya kan Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, Syekh siapa namanya, yang ahli hadis itu, Albani, itu semua merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdullah bin Wahab, ya. Kemudian Abdullah bin Wahab itu merujukkan madhabnya kepada Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ibnu Taimiyah itu termasuk kelompok madhab Hambali, Hanabilah. Kemudian madhab Hanafi, ini biar singkatnya, beliau itu adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, keluarga kaya raya dari keturunan Persia. Beliau itu juga ahli dalam bidang ahli arsitek, ya. Jadi ahli dalam kontraktor, gitu, ya. Yaitu kontraktor, orang yang kaya, dan menyusun kitab fikih. Madhab Hanafi itu madhab yang pertama. Dilahirkan tahun 80, jadi beliau meninggal umur 70 tahun. Kemudian belajar di Kufah, menyusun madhabnya di Kufah. Kemudian beliau kembali ke Baghdad untuk mengajarkan madhabnya. Ulama yang menjadi muridnya adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar, ya. Tersebar di Irak, Persia, Pakistan, Mesir, Syam, lain-lain, Bukhara, ya. Jadi Imam Bukhari itu Syafi'iyah, ya. Tapi mazhab ini itu ada di Irak, di Persia, Iran, kemudian ada di daerah Pakistan, ya. Turki itu sekarang mazhabnya Hanafi. Sumbernya Al-Quran, Sunnah. Jadi semua mazhab itu sumbernya dua ini, Al-Quran dan Sunnah. Cuma nanti memahaminya itu seperti apa, itu ada perbedaan-perbedaan. Ijma
qiyas, istihsan, syar'u man qablana, al-urf atau tradisi, mazhab sahabi ya. Mazhab Hanafi ini memiliki usul fikih yang berbeda dengan jumhur. Ciri khasnya banyak menggunakan istihsan dalam ijtihad. Jadi kalau misalkan dalam tradisi atau istihsanul urf misalkan, istihsan tradisi, al-urf itu misalkan dalam jual beli. Kalau jual beli ya mazhab Syafi'i itu harus ada ini transaksi yang jelas. Bapak saya membeli ini dengan harga sekian. Ya, kemudian pembelinya mengatakan, ya kami terima jual beli ini. Kemudian baru terjadilah transaksi jual beli. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak hal semacam itu tidak perlu dibahas terlalu detail ya. Itu sudah sesuai dengan urf atau keadaan sekitar, keadaan masyarakat. Apalagi kalau transaksi online yang mana barangnya masih belum ada, hanya sebuah foto, itu kan tidak bisa untuk pakai jual beli itu harus ada akad yang mengikat, itu tidak bisa. Kemudian sangat jeli dalam menganalisa ayat Al-Qur'an sehingga banyak menggunakan akal dalam rasionalisasi dari ayat Al-Qur'an. Kemudian al-qat'i dan dhanni, ayat yang qat'iyu subut wa qat'iyu dilalah ya. Yang qat'iyat itu dibedakan dan yang dhanniyat itu dibedakan. Kemudian menolak hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an, memiliki syarat khusus dalam menerima hadis, bahkan menurut Imam Madhab Abu Hanifah ini dalam menerima hadis itu sangat ketat dalam penerimaan hadis. Yang kemarin pernah kita sampaikan bahwa ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu sedikit sekali meriwayatkan hadis. Nah, pengikut Madhab Hanafi ini sering berbeda dengan pendapat imam madhab lainnya. Nah, Madhab Maliki yang berikutnya ini Malik bin Anas al-Asbahi, dilahirkan tahun 93 Hijriah, wafat ya. Kemudian menuntut ilmu di Madinah. Imam Malik ini tidak pernah keluar kota ya. Tidak pernah keluar kota. Mungkin keluar kotanya itu hanya ke Mekah saja untuk haji. Tapi beliau tidak pernah keluar kota selain mungkin ke Madinah. Kenapa? Karena di dalam Madinah itu semuanya ada. Ya. Ilmunya ada di Madinah semua. Ngapain beliau keluar? Gitu katanya. Nah, mazhab Maliki ini didirikan di kota Madinah. Kitab Muwatta itu yang dikenal sampai sekarang, muridnya banyak, ya. Tapi yang apa itu? Ya, mazhab Maliki ini tersebar di banyak tempat. Tersebar di banyak tempat, di Tunisia, Tripoli, Maghrib, daerah Maghrib, kemudian Andalus, ya. Itu banyak sekali yang bermadzhab dengan mazhab Maliki. Sumbernya mazhab Maliki ini Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Masalihul Musalah, ya, maslahat ya, kemudian Saddud Dzara'i', Istishan, Syar'u man qablana, Istishab, Al-Urf, mazhab Sahabi, Ijma' Ahlul Madinah. Yang 12 ini. Jadi kalau ada Ijma' Ahlul Madinah itu yang seringkali dipegang oleh mazhab Maliki. Misalkan yang terkenal terkait dengan puasa Syawal. Puasa Syawal itu apa hukumnya? Wajib, sunnah, sunnah ya. Kita seringkali melakukannya. Nah, bagi mazhab Maliki ini menjadi makruh. Kok bisa makruh? Karena nanti orang akan mengira bahwa puasa Syawal itu sebagai bagian dari rentetan daripada puasa Ramadan. Dan orang Ahlul Madinah itu tidak melakukan puasa Syawal. Sehingga akhirnya mazhab Maliki tidak menetapkan puasa Syawal, walaupun ada dalam sunnah itu faman atba'u sittan min Syawal kan gitu. Ciri khasnya memperhatikan maqasidus syariah dalam berijtihad, menonjolkan penggunaan maslahat ya. Dan saddud dzara'i', ya, jarang menentang pendapat mereka imam mazhab, memiliki syarat khusus dalam menerima hadis ahad, mengakui kehujahan ijma' Ahlul Madinah. Jadi seolah-olah imam mazhab Maliki ini kan orang Ahlul Madinah, ahli Madinah itu mereka orang-orang alim, orang-orang ulama-ulama Madinah pada masa Imam Malik atau guru-gurunya Imam Malik itu orang-orang alim semua, yang mana mereka hidup di Madinah, ya, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad dan mereka hidup di Madinah, ya, sehingga
dalil yang ada di situ itu kemudian membentuk karakter orang Madinah. Nah, karena ini kemudian menjadi ijma al-Madinah, menjadi tradisi di Madinah, maka kemudian yang menjadi tradisi itu menjadi alasan bagi praktek yang berjalan dalam mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki ini berpegang kuat dengan ijma ahlul Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah kan hidup di Madinah, jadi kuat. Kenapa Imam ahlul Madinah? Ya. Nah, sebelum sampai sini ada perdebatan antara muridnya, yaitu Abu Yusuf yang tadi saya sebutkan ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Suatu ketika dia hadir di halakahnya Imam Malik di Madinah. Kemudian dia bertanya demikian. Jadi karakteristik Imam Malik ini, kalau Imam Abu Hanifah karakteristiknya itu disebut ahlu ra'yi atau banyak menggunakan akal karena dia hidup berdampingan dengan peradaban lain. Dan di peradaban lain, di kebudayaan lain, itu memperoleh banyak masalah. Beda dengan mazhab Maliki yang kuper ya, kalau saya boleh bilang kuper, yang hanya hidup di Madinah. Kalau di Madinah kan jarang sekali Anda temukan masalah-masalah, ya, karena semua orang bersepakat dengan satu atau dua hal. Sedangkan mazhab sedangkan mazhab Abu Hanifah menemukan banyak masalah-masalah dalam penerapan syariat Islam. Maka kemudian mazhab Malik ini ketika muridnya Imam Abu Hanifah tadi hadir dalam majelis, dia bertanya gini, sehingga mazhab Malik ini karakteristik Imam Malik ini tidak mau menjawab suatu pertanyaan yang dia tidak ketahui alasannya. Dia lebih baik yang tidak dia ketahui hujahnya. Lebih baik dia meninggalkan atau berhenti untuk berbicara tentang suatu hal daripada dia berbicara kemudian salah atau menggunakan akal. Nah, di antara contohnya adalah ketika Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah bertanya kepada Imam Malik, bagaimana caranya orang, ya, jadi kan kalau Anda tayamum, itu kan syaratnya Anda tidak boleh tahu di mana adanya air. Kalau Anda sudah nyari air nggak ketemu, boleh tayamum. Tapi kalau nyari air, Anda tahu bahwa di situ ada air, walaupun belum melihat air, maka Anda wajib untuk berwudu, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau Anda, ini pertanyaan muridnya Imam Abu Hanifah ke Imam Malik, caranya kalau Anda itu junub, Anda di luar, Anda junub, Anda tidak menemukan air, kecuali air itu ada di dalam masjid. Yang mana dalam masjid itu kan yang mana kita tahu air hanya ada di dalam masjid, sedangkan kita kondisi junub. Nah, junub kan nggak boleh masuk ke masjid. Kira-kira jawaban Anda gimana? Saya boleh tanya ke mahasiswa? Ada yang bisa mencoba menjawab? Jadi dia junub, tidak menemukan air dimanapun, kecuali air tapi dia tahu kalau di masjid itu ada air. Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Halo, Mbak, Mas? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Mas Fajar, menjawab. Atau yang lainnya? Tidak ada jawaban. Paham nggak maksud saya? Jadi Anda junub ini. Anda junub, tidak nemu air. Ya, tapi Anda tahu kalau ada air di dalam masjid. Nah, gimana caranya? Agar Anda bisa sholat. Ya. Karena kalau Anda tahu ada air, berarti kan nggak boleh tayamum. Ada yang tahu caranya? Nah, halo? Ada yang kira-kira bisa mengira-ngira caranya? Coba. Nggak apa-apa salah.
Ya. Baik. Itu disampaikan kepada Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Malik berkata, karena beliau suka bilang tidak tahu, akhirnya beliau bilang pas, gitu ya, saya tidak tahu. Kemudian disampaikan, ya gampang caranya, tayamum saja dulu di luar, masuk masjid, kemudian mandi besar di dalam masjid, kan beres masalahnya. Ternyata itu tapi cara yang kurang beradab ya, kurang beradab. Jadi bagaimana Imam Malik itu berkata seperti itu. Kemudian Madzhab Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Jadi Gaza itu tempat lahir Imam Syafi'i. Beliau ini dari bangsa Quraisy. Ya. Ibunya beliau itu Syarifah. Ya. Tahu Syarifah? Syarifah itu keturunan Nabi. Ya. Jadi kalau ada Habib, ada Syarif. Ada Syarif, ada Syarifah. Ada Habib, ada Syarifah. Syarifah ini keturunan Nabi tapi perempuan. Jadi ibu beliau itu adalah Syarifah. Sejak 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu 2 jilid yang saya tahu. Kemudian membangun fikih setelah meletakkan ilmu usul fikih. Beliau membuat kitab risalah. Dan di situ beliau atas dasar ilmu usul fikihnya beliau bangun kitab fikih. Murid dari Imam Malik, pengikut Madzhab Syafi'i ini banyak sekali ya, dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Sumbernya hampir-hampir sama sebenarnya ya. Hanya saja Imam Syafi'i ini berbeda dengan usul fikih Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi. Beliau menolak istihsan, man istahsana faqad syara. Ya, menolak istihsan. Nanti apa itu istihsan dan lain-lain silakan Anda cari ya. Kemudian ciri khas Madzhab Syafi'i, banyak menggunakan qiyas, berusaha menggabungkan antara Al-Quran dan Sunnah, tidak menilai hadis dari isi matannya, cukup dari sanadnya. Jadi lebih banyak menilai dari sanad. Kenapa kunut itu sunnah? Ya dilihat aja sanadnya sahih. Ya, maka menjadi sunnah muakkad. Ya. Madzhab Hanafi sering berbeda pendapat dengan Madzhab Syafi'i, sering berbeda pendapat dengan Imam Madhab, mempunyai madhab lama ketika di Baghdad dan madhab baru ketika di Mesir. Jadi ada qaulul qadim, perkataan yang lama itu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, kemudian qaulul jadid, perkataan yang baru ketika beliau di Mesir. Nah, di Mesir inilah kemudian bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal ya. Madzhab Hambali ya. Madzhab Hambali ini penyusunnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dilahirkan wafatnya 241 Hijriah, murid Imam Syafi'i. Sejak kecil beliau belajar di Baghdad, Syam, Hijaz dan Yaman ya. Beliau murid dari Imam Syafi'i setelah berpisah dari Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i pindah kota. Beliau menyusun mazhab sendiri di daerahnya. Sumber hukumnya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Sadud Dara'i, Istihsan, Syar'u man qablana, Istishab, Al-Urf, mazhab Sahabi. Ciri khasnya mendahulukan nas. Jika ada persoalan yang dihadapi masih ada pemecahan dengan dalil yang ada, maka beliau berfatwa dengan nas yang ada. Jadi kalau masih bisa memungkinkan dengan nas ya dengan nas, tidak menggunakan akal. Jadi ini ahlul hadis ya, lebih banyak penggunaan hadis. Jika tidak terdapat nas yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, maka beliau berfatwa dengan fatwa sahabat. Lebih baik menurutnya berfatwa dengan fatwa sahabat daripada berfatwa dengan fatwa dirinya. Kalau ada fatwa sahabat, maka Imam Hambali berfatwa dengan sahabat yang paling utama karena paling dekat dengan kitabullah dan Sunnah. Kemudian memakai hadis mursal atau hadis lemah apabila tidak bertentangan dengan dalil lain. Jadi ada hadis yang mungkin hadis lemah, hadis doif itu masih bisa digunakan selama hadis lemah itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain dan juga lemahnya itu tidak keterlaluan. Tidak memakai kias kecuali tidak ada jalan lain. Jadi tidak menggunakan kias sama sekali, ya kecuali kalau sudah mentok-tok itu baru menggunakan kias. Pendapatnya sering ada 2 riwayat ya. Jadi saya sering membaca mazhab Hambali ini dari kitab Al-Mughni dan kitab Al-Kafi karya siapa namanya? Ibnu Qudamah. Karena Ibnu Qudamah ini yang pernah saya baca dari buku beliau Ibnu Qudamah
meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, meriwayatkan dari jalur sanad keilmuannya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qudamah sendiri hidupnya di Andalus. Kemudian pengikut madhab Hambali jarang sekali berbeda pendapat dengan imam madhab. Ya. Kemudian dalil fikih, sumber utamanya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istishan, Masal Musalah, ya. Ijma Ahlul Madinah juga beliau pakai. Ya. Maksud saya, ini dalil-dalil fikih, tapi ini bukan madhab Hambali, ya. Ini madhab, semua madhab, ya, Al-Quran, Sunnah, ya, inilah yang nanti dipermasalahkan. Ada yang menolak misalkan istishan, itu Imam Syafi'i, manistahsana faqad syara'a, ya, menolak al-urf sama sekali. Kemudian madhab Hambali misalkan menggunakan hadis doif lebih baik daripada menggunakan akal. Ya. Kemudian madhab Maliki menekankan pada ijma ahlul Madinah. Jadi yang pendapat orang Madinah itulah yang kemudian banyak sekali digunakan. Hal-hal ini kemudian menjadi dalil-dalil dalam fikih. Nah, sebab ikhtilaf itu tidak terhitung, banyak sekali. Ya, bisa jadi berbeda dalam sumber hukum, berbeda dalam menilai hadis, berbeda dalam riwayat hadis, berbeda dalam memahami teks hukum baik ayat maupun hadis. Karena perbedaan memahami dalam memahami satu hadis dengan hadis lain, maka terjadi ikhtilaf. Misalkan, nggak usah jauh-jauh, yang sering diperdebatkan oleh kita, ya, masalah yang dianggap sunnah banget, tapi sebenarnya tidak sunnah banget, masalah isbal, hadis isbal misalkan. Jadi seolah-olah orang masuk surga dan tidak masuk surga itu karena celananya di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Nah, hadis isbal ini sebenarnya itu kan karena perbedaan pemahaman terhadap hadis. Padahal ada juga pemahaman hadis tersebut yang menunjukkan bahwa maksud dari isbal itu atau memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu karena kesombongan, karena khuyala'ah. Ya. Tapi kemudian itu menjadi perdebatan kalau kullu ma tahta ka'bain finnar, semua yang ada di bawah mata kaki itu di neraka, ditafsirkan secara literal dan kemudian menjadi memakai pakaian menjulur ke tanah itu adalah sesuatu yang berdosa. Kemudian berbeda dalam metode fikih. Nah, contoh fikih perbandingan, ya. Nah, apakah bersentuhnya laki-laki perempuan membatalkan wudhu? Misalkan Anda salim dengan bapak Anda yang perempuan, yang laki-laki, Anda salim, Anda sudah wudhu mau ke masjid, salim dengan ibu Anda. Apakah itu membatalkan wudhu? Atau suami, ya, setelah berwudhu dia menyentuh istrinya, kesentuh istrinya, apakah itu membatalkan wudhu? Batal apa tidak? Kalau anak orang tuanya enggak, kalau suami dengan istri iya. Oh gitu. Yang lain? Kalau sama apa yang mahram itu enggak batal, tapi kalau yang bukan mahram itu batal. Berarti suami istri itu kan bukan mahram, ya? Duh. Iya, bukan mahram. Suami istri kan bukan mahram, kan? Iya, bukan saudara. Saudara. Mahram itu yang diharamkan untuk dinikahi, gitu, Mbak, ya? Definisinya. Jadi mahram itu yang diharamkan untuk dinikahi. Suami kan dinikahi, gitu ya. Suami istri itu kan karena dinikahi, jadi halal, gitu ya. Iya. Nah, ini kan dari hadis kan, surat Al-Maidah ayat 5 apa 6 itu. Idza kumtum ila sholati, ayatnya itu toh. Ini hanya perbedaan memahami redaksi. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian apa lagi? Wa in kuntum, kemudian dalilnya itu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti, ya, kalau kalian buang air, au lamastumun nisa, dua kata itu yang jadi satu hukum. Lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, kan gitu. Nah, dipahami Imam Syafi'i, menyentuh itu ya bersentuhan. Dipahami mazhab lainnya, menyentuh itu artinya jima.
Jadi kalau kamu jima ya batal gitu ya. Bukan sentuhan kulit seperti ini saja gitu. Jadi lamas. Jadi satu kata itu dibahas tapi kemudian bisa menjadi pemahaman yang luar biasa ya, menjadi sebuah kekayaan hukum. Jadi satu kata tok lamas tumun nisa. Nah ini ya. Ini. Ya. Jadi bahwa Rasulullah ini Anda lihat ini sebelum sholat beliau qobala ba'dal nisa'i. Qobila itu mencium ya. Mencium wanita-wanitanya. Hanafi tidak membatalkan wudhu, Malik kalau menimbulkan syahwat membatalkan wudhu karena lamas itu diartikan jima atau kalau bersentuhan pun lamasa yulamisu itu kan bukan lamisa yalmasu tapi lamasa berarti atau seperti kata doroba yudoribu itu memukul dengan sangat. Ya. Kalau lamasa menyentuh dengan sangat gitu ya. Itu kalau sampai menyentuh sampai menimbulkan syahwat itu membatalkan wudhu. Imam Syafi'i membatalkan wudhu. Jadi Anda bisa lihat ini perbedaan mazhab. Contohnya lain, apakah air mustakmal boleh dipakai bersuci? Ya. Air yang sudah dipakai, apakah boleh dipakai bersuci? Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabath. Kalau air itu 2 kullah tidak bisa menjadi kotor. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai', ya. Rasulullah mengusap kepala dengan air yang tersisa di kepala atau mungkin di wajah. Jadi ada air di sini, mungkin Rasulullah ambil air yang ada di sini, dia basuhkan ke rambut. Nah, Hanafi suci, ya, air mustakmal itu boleh pakai bersuci. Ya. Bahkan Rasulullah pernah mandi, ya ini ada hadis ini. Anda buka Bulughul Maram, bab pertama itu Rasulullah pernah mandi, bekas airnya Sayyidah Maimunah, padahal pada waktu itu mungkin mereka habis jima ya, sehingga kemudian air bekasnya mandinya Sayyidah Maimunah itu dipakai Rasulullah untuk bersuci. Ya. Madzhab Maliki suci mensucikan, suci tapi tidak bisa dipakai wudhu mandi dan tidak bisa dipakai menghilangkan najis. Suci tapi tidak bisa dipakai wudhu mandi dan tapi menurut Madzhab Maliki suci dan mensucikan. Ya, jadi intinya mayoritas berpendapat bisa menghilangkan, tidak bisa menghilangkan hadas, tapi bisa dipakai menghilangkan najis. Jadi kalau ada kotoran, Anda pakai air mustakmal itu bisa menikahi perempuan berzina. Boleh apa enggak? Azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang pezina tidak boleh menikah dengan pezina wanita atau seorang musyrik, atau seorang pezina wanita tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang pezina juga atau musyrik. Dan itu tidak boleh untuk orang mukmin. Jadi pelaku perzinahan itu bukan bagian dari keimanan. La yuharrimul haramal halal. Ini ada seorang laki-laki datang, innam ra'ati la tamna'u yadulamis. Jadi ini ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia berkata, imro'ati la tamna'u yadulamis. Wanitaku itu tidak menolak kalau diajak, kalau ada orang yang menyentuhnya, diajak bersalaman. Itu kan sebenarnya kinayah atau majas ya. Majas dalam artian dia itu tidak mampu tidak menjaga dirinya kalau ada zina. Kalau diajak berzina itu mau-mau aja. Jadi seorang laki-laki itu punya istri yang seperti itu, bayangkan. Qala geribha ay ab'idha. Kata Rasulullah, ya sudah ceraikan saja. Gitu aja kok repot ya. Kemudian orang itu berkata, akhafu an tattabi'aha nafsi. Aku takut kalau nanti aku nggak bisa mengikutinya karena mungkin dia saking cintanya, jadi mencintai wanita pezina. Sampai wanita itu masih sudah dalam pernikahan masih suka berbuat perzinahan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, orang ini kok repot banget sih, fastamti biha, ya sudah nikahi aja, itu kan urusanmu. Ini kan menikah perempuan berzina. Hanafi makruh, Maliki makruh, Syafi'i makruh, Hambali haram.
Jadi tidak boleh kita orang mukmin ya menikahi wanita pezina. Nanti kasusnya beda lagi nanti. Bagaimana kalau ada wanita berzina, ya wanita itu kemudian apakah dia harus menikah dengan orang yang berzina dengannya ataukah tidak? Kalau menurut mazhab ini, ya kalau tadi sama-sama berzina itu kalau apakah dia boleh wanita ini menikah dengan orang selain orang yang berzina dengannya? Nah, kalau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu makruh, ya. Tapi mazhab Hambali haram, harus menikahi orang yang berzina dengannya. Ya, mencerai istri dengan tujuan menghapus hak waris, ya ini masalah juga. Jadi biar istrinya nggak dapat warisan diceraikan. Ini gambaran masalahnya ini ya. Keadaan sakit parah seorang suami menceraikan istri dengan talak 3, kemudian sang suami meninggal sebelum mendapat masa iddah selesai. Apakah istri dapat waris? Hanafi dapat, Maliki dapat, Syafi'i tidak dapat, Hambali dapat. Mazhab Syafi'i tidak memakai dalil saddud dzara'i. Tidak memakai untuk menghilangkan kerusakan. Nah, perempuan mensyaratkan tidak dimadu. Ya, tidak dimadu ini tidak boleh poligami, tidak. Jadi kalau Anda misalkan mau menikah wanita, ini Anda lihat ini ya, Anda perhatikan, biar mau ini. Jadi wanita boleh nggak mensyaratkan kalau misalkan saya mau menikah denganmu tapi nggak mau saya dipoligami. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak boleh. Ya, al-muslimun ala syurutihim ila syartan uhillah haraman au harrama halalan. Jadi menikah itu boleh. Jadi syarat dari pernikahan itu boleh mensyaratkan dalam pernikahan. Misalkan saya mau nikah sama kamu, tapi saya mau rumah, itu boleh. Saya mau menikah denganmu, tapi saya ingin ada mobil, punya mobil. Saya ingin diberi mobil. Mobilnya pun nggak macam-macam ya. Saya minta yang Mini Cooper. Kalau mobil nggak Mini Cooper saya nggak mau. Mobil MM-an ya, 1M misalnya. Atau mobil Alphard. Itu boleh. Tapi syaratnya itu tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah ya, itu batil. Wa in kana mi'ah syartin. Walaupun syarat itu ada 100. Itu batal semua. Anda katakan seperti itu batal. Menurut mazhab Hambali itu boleh. Dalam perspektif Ibnu Qudamah ini boleh. Al-muslimun ala syurutihim. Ahaqqa syurut ayyafiyah bihi mastahlaltum bihil furuj ya. Jadi syarat ini perempuan nggak mau dimadu itu boleh. Mensyaratkan sebelum nikah. Nah, jadi kalau Anda Indonesia ini mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh ya, wanita khususnya yang bermadhab Syafi'i untuk melarang laki-lakinya poligami. Setuju? Setuju, Mbak? Ada pendapat mungkin. Setuju Mbak ya, Emi ya? Mbak Dela? Atau lainnya? Hah? Oh, berarti mau dipoligami, setuju ya? Dan Ya ini perbedaan fikih ya, perbedaan fikih. Perbedaan fikih. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi syarat mutlak. Jadi wah, saya poligami itu menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk wanita kalau melihat ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua masalah-masalah dalam fikih itu hanya Allah yang mengetahuinya, bahwa kita sebagai manusia itu terkadang kita sebagai umat Islam itu hanya berusaha sebaik mungkin untuk berdalil dengan sunnah, dengan Al-Quran ya. Kemudian dengan dalil-dalil itu, dengan perbedaan-perbedaan itu, kemudian tidak menyebabkan umat Islam itu terpecah. Mohon maaf, gara-gara satunya suka tahlilan, satunya enggak tahlilan,
saling menyesatkan. Satunya suka membaca Yasin. Mohon maaf, ini saya pernah dengar. Membaca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Waduh. Abot iki ya. Membaca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Berarti Anda, mohon maaf, yang membaca Yasin malam Jumat itu di neraka. Kalau gitu, bagaimana apa yang dibaca? Yang dibaca itu surat Kahfi, tidak ada tuntunannya untuk surat Yasin. Wangel ini ya. Kalau itu yang terjadi, berapa banyak umat Islam yang kafir, yang dolal, yang sesat, yang masuk neraka. Maka sebenarnya cara memahaminya tidak demikian. Ya. Ada dalil ya, yang menyebutkan, Anda bisa buka Ibnu Katsir. Gitu ya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Kemudian ada dalil lagi di untuk surat Al-Waqiah, man qara'a al-waqiah fi lailah, itu pada malam hari, lan tusibhu faqatan abadan, tidak akan pernah terkena kemiskinan selama-lamanya. Ya, jadi kalau Anda lihat dari yang saya sampaikan tadi, Yasin itu dibaca setiap malam sebenarnya, bukan pada malam Jumat. Kadang-kadang pemahaman kita setengah-setengah. Kapan baca Yasin? Ya malam Jumat. Bukan, baca Yasin itu setiap malam. Kalau kita sempat sebelum tidur baca. Baca Al-Mulk, baca Al-Waqiah. Ya, baca semuanya habis. Nah, tidak sampai kita kemudian. Nah, kalau malam Jumat, malam Jumat itu kan bagian dari suatu malam. Jadi ketika malam Jumat baca Yasin, Al-Waqiah, baca Al-Mulk, baca juga Al-Kahfi. Jadi baca Qur'annya banyak sekali yang kita baca. Walaupun saya pribadi juga masih belum mampu ya untuk membaca Yasin seutuhnya setiap malam. Ya pasti bacanya sedikit-sedikit atau satu ayat depannya tok itu di situ sudah capek. Ya. Baca Yasin atau Al-Mulk ya. Kalau keberatan Yasin baca Al-Mulk dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai umat kita itu saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya karena perbedaan pendapat, karena tidak sesuai dengan mazhabku, sudah Anda sesat, bid'ah. Itu jangan sampai seperti itu. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Nanti mungkin ada diskusi 1-2 hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.